model desain yang akan kami gunakan pada aplikasi manajemen tugas harian. Yang kami gunakan yaitu desain UML. Nah, apa sih desain UML itu? Desain UML atau Unified Modeling Language adalah metode visual untuk merancang sistem perangkat lunak. UML menggunakan berbagai diagram untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Adapun jenis-jenis diagram UML yang umum digunakan, yang pertama yaitu use case diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem lain dan sistem yang sedang dianalisis. Use case diagram menunjukkan fungsi-fungsi utama yang ditawarkan oleh sistem dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi tersebut. Yang kedua yaitu activity diagram. Diagram aktivitas menggambarkan alur kerja atau proses dalam sistem, menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Diagram ini fokus pada proses dan keputusan yang diambil dalam sistem. Yang ketiga yaitu sequential diagram. Diagram urutan menunjukkan interaksi antara objek dalam urutan waktu. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu dengan urutan peristiwa yang jelas. Yang terakhir yaitu kelas diagram. Diagram kelas menggambarkan struktur statistik sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas. Ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data dan bagaimana objek-objek berinteraksi dengan sistem. Setiap diagram memberikan perspektif yang berbeda tentang sistem dan digunakan pada berbagai tahap dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram manajemen tugas harian. Yang pertama yaitu ada aktor. User atau pengguna merupakan aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem aplikasi manajemen tugas harian berbasis Android. Pengguna ini biasanya bisa siapa saja yang menggunakan aplikasi untuk mencatat, mengatur, dan mengingatkan tugas-tugas harian mereka. Adapun yang kedua yaitu use case fungsi-fungsi sistem. Yang pertama ada login atau registrasi. Pengguna dapat melakukan proses login jika sudah memiliki akun, atau registrasi untuk membuat akun baru. Ini adalah langkah awal sebelum pengguna bisa menggunakan fitur lainnya. Adapun yang kedua yaitu kelola tugas. Pengguna dapat menambahkan tugas baru, mengedit tugas yang sudah ada, atau menghapus tugas. Fitur ini bertujuan agar pengguna bisa mengatur tugas-tugas harian mereka secara fleksibel. Adapun yang ketiga yaitu lihat daftar tugas. Pengguna dapat melihat seluruh daftar tugas yang telah mereka buat. Tugas-tugas ini bisa ditampilkan berdasarkan waktu, prioritas, atau kategori tertentu. Kemudian setelah itu ada setel notifikasi. Pengguna dapat mengatur pengingat atau notifikasi untuk tugas-tugas mereka. Fitur ini berguna untuk memastikan pengguna tidak melewatkan tugas penting yang sudah dijadwalkan. Adapun kelola kategori tugas, yaitu pengguna dapat membuat, mengedit, atau menghapus kategori tugas. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan tugas-tugas berdasarkan jenis atau bidang tertentu agar lebih terorganisir, misalnya sekolah, pekerjaan, rumah, dan lain-lain. Adapun alur interaksi secara umum adalah dalam use case diagram, yaitu yang pertama, pengguna pertama kali melakukan login registrasi untuk masuk ke dalam sistem. 2. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mulai mengelola tugas dan mengatur kategorinya. Adapun yang ketiga, untuk melihat program atau daftar tugas secara keseluruhan, pengguna dapat masuk ke lihat daftar tugas, yang kemudian agar tugas tidak terlewat, pengguna juga dapat setel notifikasi pada tugas-tugas tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan satu arah dari pengguna ke masing-masing fitur, menandakan bahwa pengguna yang menginisiasi setiap aksi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram manajemen tugas harian.
Yang pertama itu start. Penggunaan melalui aktivitas dengan membuka aplikasi manajemen tugas yang telah diinstal di aplikasi perangkat Android. Yang kedua, buka aplikasi. Setelah aplikasi dijalankan, sistem menampilkan halaman awal aplikasi. Di tahap ini, pengguna belum bisa mengakses fitur utama sebelum melakukan login atau registrasi. Yang ketiga, registrasi atau login. Pengguna diberikan dua opsi, yaitu login jika sudah memiliki akun, atau registrasi jika pengguna baru dan belum memiliki akun. Jika memiliki login, pengguna akan diarahkan ke fitur utama untuk mengelola tugas, termasuk tambah tugas, yaitu di mana pengguna dapat membuat tugas baru dengan mengisi nama tugas, deskripsi, tanggal jatuh tempo, kategori, dan pengingat, dan atau ubah tugas. Pengguna dapat mengedit tugas yang sudah dibuat, misalnya mengganti nama, tugas, jadwal, dan kategori. Jika memilih registrasi, setelah registrasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke beranda aplikasi. Adapun beranda aplikasi di mana halaman utama setelah login atau registrasi berhasil. Dari sini pengguna dapat mengakses berbagai fitur. Fiturnya itu seperti kelola tugas. Fitur ini melihat, mengedit, menghapus tugas yang sudah dibuat. Tugas bisa difilter berdasarkan kategori, tanggal, dan status. Adapun fitur yaitu hapus atau ubah kategori. Pengguna biasanya menghapus kategori yang tidak digunakan lagi atau mengubah nama atau warna kategori untuk mempermudah pengelompokan tugas. Kemudian lihat daftar tugas. Pengguna juga bisa langsung melihat daftar semua tugas yang telah dibuat tanpa melalui halaman beranda. Ini biasanya merupakan tampilan list atau kalender yang menunjukkan semua tugas aktif dan selesai. Kelola kategori, di mana digunakan untuk membuat, mengedit, atau menghapus kategori tugas. Kategori ini berguna untuk mengelompokkan tugas-tugas seperti tugas sekolah, kerjaan rumah, kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Di dalam fitur ini terdapat dua akses lanjutan. Yang pertama itu setelah notifikasi. Digunakan untuk mengatur pengingat atau alarm agar pengguna mendapatkan pemberitahuan sebelum tugas jatuh tempo. Pengaturan ini bisa disesuaikan berdasarkan waktu, tanggal, dan preferensi pengguna. Yang kedua itu tanda tugas selesai. Fitur ini menandai bahwa suatu tugas telah diselesaikan. Tugas yang ditandai selesai biasanya akan berpindah ke daftar tugas selesai atau diberi tanda khusus seperti garis coret atau ikon checklist. Setelah penggunaan selesai, menandai tugas untuk menyetel notifikasi. Proses pengguna aplikasi dianggap selesai. Diagram ini menggambarkan alur pengguna aplikasi secara komprehensif, mencakup proses autentikasi, pengelolaan tugas, pengaturan kategori, hingga fitur penunjang seperti notifikasi dan penanda tugas selesai. Selanjutnya yaitu desain sekuensial diagram aplikasi manajemen tugas harian. Sekuensial diagram ini menggambarkan alur interaksi antar pengguna dengan sistem aplikasi manajemen tugas harian yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu pengguna, antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan basis data. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi. Setelah aplikasi terbuka, antarmuka pengguna menampilkan tampilan awal yang memungkinkan pengguna untuk memilih menu yang tersedia. Selanjutnya yaitu pengguna memilih menu kelola tugas pada antarmuka. Pilihan ini kemudian diteruskan ke logika aplikasi untuk diproses. Logika aplikasi mengelola permintaan tersebut dan mengambil daftar tugas yang tersedia, kemungkinan besar dari basis data. Kemudian mengirimkannya kembali ke antarmuka pengguna untuk ditampilkan. Setelah daftar tugas muncul di layar, pengguna dapat melihat dan meninjau tugas-tugas yang sudah ada. Apabila pengguna ingin menambahkan tugas baru, maka pengguna menekan tombol tambah pada antarmuka. Setelah itu, pengguna mengisi informasi tugas yang ingin ditambahkan. Data tugas baru tersebut dikirim oleh antarmuka pengguna ke logika aplikasi untuk diproses. Logika aplikasi kemudian menyimpan data tugas baru ke dalam basis data. Setelah proses penyimpanan berhasil, logika aplikasi mengirimkan notifikasi atau pesan konfirmasi ke antarmuka pengguna.
antar muka pengguna, kemudian menampilkan konfirmasi tersebut ke pengguna sebagai tanda bahwa tugas baru telah berhasil ditambahkan. Secara keseluruhan, sequential diagram menjelaskan proses yang dimulai dari pengguna membuka aplikasi, mengakses daftar tugas, menambahkan tugas baru, hingga menerima konfirmasi bahwa tugas telah berhasil disimpan. Diagram ini menunjukkan alur logis yang menggambarkan bagaimana sistem merespons setiap tindakan pengguna secara terstruktur dan sistematis. Yang terakhir yaitu diagram kelas dari aplikasi manajemen tugas harian yang kami kembangkan. Kelas diagram ini terdiri dari 4 kelas utama, yaitu user, tugas, kategori, dan notifikasi. Diagram ini menggambarkan struktur data serta hubungan antar objek dalam sistem. Pertama, kita mulai dari kelas user. Kelas ini mewakili pengguna aplikasi. Di dalamnya terdapat atribut seperti ID user, username, dan password. Fungsinya adalah untuk mengelola proses login dan register. Setiap user dapat memiliki banyak tugas dan kategori. Kedua, ada kelas tugas yang merupakan inti dari aplikasi ini. Tugas memiliki atribut seperti judul, deskripsi, deadline, dan status. Tugas juga memiliki relasi ke user dan kategori karena setiap tugas pasti dimiliki oleh pengguna dan bisa dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Tugas bisa ditambahkan, diubah, dan ditandai selesai melalui metode tambah tugas, ubah tugas, dan tandai selesai. Ketiga yaitu kelas kategori. Kategori berfungsi untuk mengelompokkan tugas agar lebih teratur, misalnya kategori kuliah atau pribadi. Satu user bisa membuat banyak kategori, dan satu kategori bisa dipakai untuk beberapa tugas. Fungsi yang dimiliki yaitu tambah kategori, ubah kategori, dan hapus kategori. Terakhir, ada kelas notifikasi. Notifikasi digunakan untuk mengingatkan pengguna tentang tugas-tugas yang sudah mereka buat. Setiap notifikasi berhubungan dengan satu tugas dan berisi waktu notifikasi. Metodenya adalah setel notif untuk mengatur pengingat. Secara umum, kelas diagram ini memperlihatkan bagaimana objek-objek saling berhubungan dan berperan dalam menjalankan fitur aplikasi, mulai dari mengatur pengguna, mengelola tugas, mengelompokkan tugas berdasarkan kategori, hingga memberi notifikasi pengingat. Itulah tadi penjelasan tentang model desain UML yang telah kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!